Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di sepanjang hari ini terambil di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayat 19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Godly Family yang dikasihi Tuhan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, banyak hal yang dapat menggoyahkan iman kita. Berita tentang peperangan, kerusuhan, atau bencana kerap kali membuat hati kita takut. Bahkan tidak sedikit orang yang muncul dengan ajaran-ajaran palsu, mengatasnamakan Tuhan dan mencoba menyesatkan orang percaya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semuanya itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi?" Ayat 7. Pertanyaan-pertanyaan itu mencerminkan kegelisahan manusia tentang masa depan. Membayangkan masa depan yang kelam tentu membuat banyak orang khawatir. Namun, respon Yesus menekankan bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang kapan dan bagaimana hal itu terjadi. Yesus mencoba mengingatkan mereka agar tidak terguncang dengan semua yang akan terjadi nanti. Sebaliknya, Yesus mengingatkan mereka untuk tetap waspada. Yesus mempersiapkan murid-murid menghadapi masa sulit itu. Ia meminta mereka untuk tidak takut dan tetap bertekun di dalam iman mereka. Bertahan dalam iman bukan berarti kebal terhadap ketakutan atau kekhawatiran. Kita diajak untuk menjaga hati kita dan berfokus pada Tuhan, bukan pada keadaan yang terjadi di sekitar kita. Memang, dalam situasi sulit, godaan untuk mencari jalan pintas seringkali muncul. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia dan tidak tergesa-gesa mengikuti suara-suara yang menjanjikan solusi instan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, dalam kesulitan iman kita diuji dan terlihat nyata. Ketika kita tetap teguh, sabar, dan penuh kasih di tengah tekanan, kita sebenarnya sedang bersaksi tentang karya Allah dalam hidup kita. Setiap peristiwa yang terjadi membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Yesus juga menekankan bahwa selai rambut pun tidak akan hilang tanpa seizin Allah. Ayat 18. Sungguh, Allah memelihara kita, Ia memberikan jaminan dan memegang kendali. Senantiasa berserahlah kepada Tuhan. Jadikan doa dan firman-Nya sebagai fondasi iman kita. Selain itu, tetaplah berdiri teguh dalam iman sekalipun berada di tengah badai kehidupan, karena kita mempunyai Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjadi Allah penolong
berlaku di dalam setiap kehidupan yang terjadi di sepanjang kehidupan ini. Banyak hal yang boleh terjadi ya Bapa, tantangan, rintangan, persoalan, pergumulan, permasalahan, keadaan dunia yang sudah tidak aman, yang kerap kali membuat kami untuk menyerah di dalam keadaan. Tetapi kami bersyukur kami mempunyai Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu ajar kami ya Bapa untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dapat merasakan bahwa Allah ada bersama kami meskipun banyak sekali persoalan yang boleh kami hadapi. Demi Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.